Indonesia dengan budayanya yang beragam dan sumber daya alam. Kekuatan energi di Indonesia tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari minyak dan gas bumi, mineral batu bara, ketenaga listrikan, dan energi terbarukan. Sektor ESDM berkontribusi dalam investasi hingga 28 miliar dolar dan berkontribusi penerimaan negara bukan pajak lebih dari 120 triliun rupiah. Kebijakan dan program strategis sektor ESDM dilakukan untuk menjamin pasokan energi domestik dan nilai tambah mineral. Kemudahan investasi dan insentif diberikan untuk mendukung produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas bumi 12 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2030. Saat ini, blok migas besar seperti Mahakam dan Rokan telah dikelola oleh Pertamina. APBN pun diprioritaskan untuk infrastruktur migas seperti jaringan gas kota, konversi LPG untuk nelayan dan petani. Sebesar 99,6% atau hampir seluruh rumah tangga di Indonesia telah terlistriki. Energi terbarukan menjadi prioritas. Di Indonesia sendiri sebetulnya kita memiliki kekuatan yang sangat besar mengenai renewable energy ini. Baik itu dari hydropower, geothermal, bio, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan yang lain-lainnya. Potensinya sangat besar sekali. Kementerian SDM hadir untuk memastikan pengelolaan energi di Indonesia tersedia, terjangkau, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Baik, saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Muhammad Rizwi Jilani Safisham selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak, suaranya belum terdengar Bapak, izin. Izin Bapak, suaranya belum terdengar. Halo, selamat siang. Tes, Ya. tes. Selamat siang Bapak, ya sudah terdengar Bapak. Selamat siang. Baik, bagaimana kabarnya Pak Rizwi? Baik, Pak. Sehat, Alhamdulillah. 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 Baik, Bapak mohon izin dipersilakan untuk memaparkan informasi kepada teman-teman dari PKN STAN dalam waktu 15 menit. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari Kementerian SDM untuk menyampaikan profil ya tentang Kementerian SDM yang bisa semoga mendapat tambahan informasi bagi rekan-rekan di PKN STAN ya yang nanti akan menentukan pilihan kemana jalur karir yang akan ditempuh di kementerian, lembaga ataupun Pemda di lingkungan secara nasional. Baik, tadi sebenarnya sudah disampaikan video profil Kementerian SDM ya Bapak Ibu sekalian, ada adik-adikku sekalian, bahwa kementerian, lanjut aja, silahkan next saja. Jadi di paparan kami ini di Kementerian SDM ini paling tidak ada 3 bagian tadi, ada outline, satu lagi tadi sebelum ada outline-nya, ada terdiri dari 3 bagian, itu nanti kita sampaikan profil Kementerian SDM, kemudian profil ASN Kementerian SDM, dan kebutuhan mengelola keuangan di Kementerian SDM. Lanjut. Tadi kita sudah sama-sama saksikan video profil Kementerian SDM yang intinya Bapak Ibu sekalian, Kementerian SDM itu adalah kementerian yang menerima amanah ya, amanah Undang-Undang Dasar
1945, khususnya di pasal 3 ayat 3 ya Bapak-Ibu sekalian, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi tugas dari Kementerian SDM itu adalah mengelola seluruh kekayaan alam sektor energi dan sumber daya mineral agar bagaimana Bapak Ibu sekalian agar dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat. Tadi sudah kita sampaikan nilai investasi yang dikelola Kementerian SDM itu kurang lebih sekitar 28 miliar dolar ya, dan memberikan kontribusi penerimaan bukan pajak untuk negara kita itu sekitar 120 triliun ya. Nah ini demi untuk efektivitas pengolahan sumber daya alam di sektor SDM ini, maka kita sangat membutuhkan SDM yang unggul agar bisa berkontribusi dalam mengelola seluruh kekayaan alam sektor energi supaya dapat dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Lanjut. Nah ini saya sampaikan struktur organisasi Kementerian SDM yang saat ini berlaku, yaitu kita dipimpin oleh seorang menteri yang didampingi oleh 4 staf ahli menteri ya. Kemudian strukturalnya tuh ada di bawah Pak Menteri itu yang untuk membantu tugas beliau sehari-hari di bidang pengelolaan SDM ya, kemudian keuangan, hukum dan lain-lain itu dikomandani oleh seorang sekretaris jenderal di Sekretariat Jenderal. Saya di Biro SDM salah satu bagian di Sekretariat Jenderal ini. Kemudian juga ada Inspektorat Jenderal yang melakukan pengawasan internal di lingkungan Kementerian SDM. Di bawah Menteri juga ada 4 Direktorat Jenderal memegang portofolio Kementerian SDM masing-masingnya sektor subsektornya, yaitu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Nah, selain daripada Direktorat Jenderal ini ada juga Badan Geologi ya, kemudian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi dan Sumber Daya Mineral. Dahulu ada namanya Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, namun adanya kebijakan nasional integrasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan itu disatukan di satu lembaga yang namanya BRIN. Akhirnya kita likuidasi ya Balitbank ini ya. Kemudian kita sudah tidak ada lagi Balitbank ke depannya. Kemudian di bawah Sekretariat Jenderal juga tadi ada 9 biro dan kemudian ada 7 biro ya, 7 biro dan dua pusat, yaitu Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara. Lanjut. Nah, untuk melaksanakan tadi pengelolaan sumber daya alam dan supaya itu bisa bermanfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tentunya ini dilaksanakan berdasarkan rencana dan strategis Kementerian SDM. Ya kita gambarkan di dalam satu slide ini adalah merupakan rumah besar pelaksanaan rencana Kementerian SDM, yaitu yang tujuan akhirnya adalah kita mewujudkan visi Kementerian SDM menjadi penggerak utama pembangunan nasional melalui pengelolaan SDM yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Karena ini memang yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti yang di awal tadi. Dan kami mempunyai 6 misi, yaitu pertama meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai ke SDM, kemudian mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan. Berikutnya mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan dan konservasi energi, menjamin ketersediaan energi nasional, meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat, dan yang terakhir untuk di misinya adalah meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi.
Nah, adapun misi-misi yang dilaksanakan ini ada bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi. Kedua, optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Yang ketiga, penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor SDM. Dan empat, ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat dengan pelaksanaannya dilakukan melalui 13 sasaran strategis, ya mulai dari 1 sampai 13. Nah, salah satunya adalah pengelolaan sistem anggaran yang optimal. Yang ini nantinya kami membutuhkan kontribusinya dari adik-adikku sekalian yang dari PKN STAN ya. Lanjut. Nah, ini sekilas kami sampaikan profil ASN Kementerian SDM, adik-adikku sekalian. Lanjut. Nah, Kementerian SDM ini saat ini terhitung tanggal 4 Oktober 2022 ya, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, jumlah PNS-nya itu ada 5.404 orang. Jadi ya agak terlalu besar lah daripada Kementerian Keuangan ya, Kementerian Keuangan besar sekali ya. Kita di Kementerian SDM yang harus mengelola sumber daya alam seluruh Indonesia ini hanya diperkuat oleh sebesar 5.404 orang, yang kalau dilihat dari jenis kelamin 3.852 adalah laki-laki dan 1.552 wanita ya. Dan berdasarkan jabatan struktural kita saat ini hanya 131 karena kita sudah melakukan transformasi jabatan, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, yang sebelumnya cukup strukturalnya juga mendominasi. Saat ini hanya 131 dan fungsionalnya ada sebesar 3.102 dan pelaksana 2.171. Dengan kualifikasi pendidikan yang sebagian besar adalah S1 dan D4 yaitu 2.749 orang, S2 1.433, S3 99 orang, dan D3 279 orang, D3 ke bawah 844. Dengan masa kerja yang saat ini mendominasi itu 2.705 itu yang sudah bekerja selama 11 sampai 20 tahun. Kalau dilihat dari masing-masing jumlah pekerja di masing-masing eselon 1, ya Bapak Ibu sekalian, yang terbanyak itu ada di Badan Geologi, di Ditjen Minerba. Ditjen Minerba itu ada 1.233, yang berikutnya di Badan Geologi 1.046, BPSDM 666 atau Ditjen Migas 699, kami di Setjen ada 620, EBTKE 385, Itjen 197, PPH Migas 181, dan Setjen Den ada 93 orang. Lanjut. Nah, ini sebaran ASN Kementerian SDM ke seluruh Indonesia, tapi kita tidak punya kanwil dan perwakilan di daerah, adik-adikku sekalian. Hanya kita kalau di daerah itu ada inspektur tambang dan pengamat gunung api yang tersebar di seluruh Nusantara. Kalau sebagian besar posisi atau lokasi pemerintahan Kementerian SDM itu ada di pusat di DKI Jakarta ya, sebanyak 2.946 karyawan ya. Kemudian yang berikutnya ada di Jawa Barat ya, sebagian besar ada di Bandung yaitu di 1.127. Kemudian di Jawa Tengah yaitu ada pusat pendidikan migas ya di sana sebesar 336 orang. Di situ juga ada inspektur tambang dan PGA di Jawa Tengah ya, pengamat gunung api. Di Jakarta kita ada juga setingkat balai di sana 43 orang. Kemudian di Sawah Lunto, Sumatera Barat ada 25 orang, dan di NTT ya balai juga setingkat balai ada 4 orang. Dan lain-lainnya tersebar di seluruh daerah itu, yang paling banyak adalah dari inspektur tambang dan pengamat gunung api. Ya, inspektur tambang itu ada 707 orang dan pengamat gunung apinya 192 orang. Lanjut.
Nah, untuk jabatan fungsional di Kementerian SDM, kami di Kementerian SDM ada 6 jabatan fungsional yang pembinaannya ada di kita ya Bapak, ada adikku sekalian, yaitu pertama Inspektur Migas, Inspektur Tambang, Inspektur Kelistrikan, Inspektur Panas Bumi, kemudian penyelidik bumi, dan juga pengamat gunung api. Jadi ada 6 jabatan fungsional yang pembinaannya khusus di Kementerian SDM. Nah, yang lainnya tentunya ada banyak, seluruhnya jabatan fungsional di Kementerian SDM itu sebanyak 39 orang ya. Itu tersebar yang pembinaannya ya juga ada di kementerian dan lembaga lain. Salah satunya juga ada di Kementerian Keuangan ya. Lanjut. Kemudian jabatan pelaksana di Kementerian SDM itu ada 58 jabatan pelaksana. Jadi terlihat di sini memang jabatan pelaksana masih cukup banyak. Yang ini sebagai nanti akan secara berangsur akan kita dorong untuk beralih kepada jabatan fungsional tertentu yang dari Kementerian SDM supaya mereka mempunyai jalur karir yang jelas ke depannya. Lanjut. Nah, ini kebutuhan SDM pengelola keuangan terkait dengan apa yang nanti kami tawarkan kepada adik-adikku sekalian PKN STEM supaya bisa bergabung di Kementerian SDM. Kami sampaikan sebagai berikut, lanjut. Nah ini Bapak Ibu adik-adikku sekalian, kebutuhan SDM pengelola keuangan saat ini yang kami sudah identifikasi, paling tidak kami memerlukan tambahan 64 orang ya, yang kami ingin tawarkan untuk 8 jabatan yang di seluruh unit-unit di lingkungan Kementerian SDM. Yang pertama pengelola anggaran ya, dengan kualifikasi pendidikan D3 Kebendaharaan Negara itu jumlahnya 1 ya. Kemudian pengelola BMN D3 Manajemen Aset 7 orang, pengelola data dan dokumen perpajakan D3 Pajak 1 orang. Kemudian pengelola keuangan ya, untuk beberapa kualifikasi D3 Akuntansi 2 orang, D3 Kebendaharaan Negara 3 orang, dan D3 Pajak 2 orang. Untuk jabatan peranata laporan keuangan, kami membutuhkan tambahan D3 Akuntansi 1 orang, verifikator anggaran D3 Akuntansi 2 orang, peranata keuangan APBN terampil D3 Kebendaharaan Negara 17 orang, ini paling banyak ya. Kemudian D3 pajaknya 1 orang, D3 akuntansi 14 orang. Dan untuk jabatan penata laksana barang terampil, D3 manajemen aset 11 orang, dan D3 akuntansi 2 orang, dengan jumlah total yang kita butuhkan untuk kebutuhan SDM pengelola keuangan di Kementerian SDM adalah untuk tahun depan ya. Tahun depan atau 2023 ada sebesar 64 orang. Lanjut dengan rincian penempatan Bapak Ibu sekalian ya, untuk berdasarkan penempatan eselon 1-nya. Untuk pertama di Sekretariat Jenderal kita membutuhkan di 3 eselon 2, yaitu pertama di Biro Keuangan ya, kita membutuhkan peranata keuangan APBN terampil 1 orang, di 3 akuntansi, peranata keuangan APBN terampil seluruhnya ya, peranata keuangan APBN terampil itu 3 orang, di 3 akuntansi. Kemudian di Pusdatin kita membutuhkan penata laksana barang terampil 1 orang dengan kualifikasi pendidikan D3 Manajemen Aset. Untuk di Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara kami membutuhkan peranata keuangan APBN terampil 1 orang dari D3 Kebendaharaan Negara. Kemudian penata laksana barang terampil 2 orang, D3 Manajemen Aset, penata laksana barang terampil 1 orang, D3 Manajemen Aset, penata laksana barang terampil juga. Jadi ada berapa orang tuh? 2, 3, 4, 5 ya, D3 Manajemen Aset, dan seluruhnya 5, 6, 7, 8, 7 ya, seluruhnya 7. Lanjut. Untuk di penempatan di Direktorat Jenderal Migas, itu di 2 eselon 2, yaitu di Sekretariat Direktorat Jenderal Migas dan Balai Besar Pengujian Migas Lemigas. Itu membutuhkan peranata keuangan APBN terampil 3 orang ya. Kemudian Balai Besar Pengujian Migas Lemigas membutuhkan peranata keuangan APBN terampil sebanyak 6 orang. Yang kualifikasi pendidikannya 3 orang di 3 Kebendaharaan Negara, 2 D3 akuntansi, dan 1 D3 Kebendaharaan Negara.
D3 aja, D5 ya? 5, maaf, tadi saya kebaca yang di bawahnya ya. Jadi 5 untuk yang di Balai Besar Pengujian Migas Lemigas. Terdiri dari D3 Kebendaharaan Negara dan D3 Akuntansi. Berikutnya di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, seluruhnya yang kita butuhkan ada di Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, terdiri dari 1 orang peranata keuangan APBN terampil dengan kualifikasi D3 Kebendaharaan Negara, pengelola keuangan ada 4 orang ya, dengan kualifikasi D3 Kebendaharaan Negara 2 orang, D3 Pajak 1 orang, dan D3 Akuntansi 1 orang. Kemudian berikutnya ini di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ya, yang akan nanti ditempatkan di Sekretariat Jenderal dan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara Tekmira. Di Sesdijen Minerba kami membutuhkan peranata keuangan APBN terampil 6 ya seluruhnya. 5 ya. 5 dengan kualifikasi D3 akuntansi 4 orang dan D3 akuntansi 1 orang. Jadi 5 seluruhnya ya, D3 akuntansi. Kemudian penata laksana barang terampil 1 orang dengan kualifikasi D3 manajemen aset. Untuk di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara Tekmira, kami membutuhkan peranata keuangan APBN terampil 2 orang dengan kualifikasi D3 Kebendaharaan Negara. Lanjut. Berikutnya untuk di Direktorat Jenderal EBTKE, yaitu Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, kami membutuhkan penempatannya ada di Sekretariat Direktorat Jenderal EBTKE dan Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE, dengan kebutuhan jabatannya di penata laksana barang terampil 1 orang di Sekretariat Direktorat Jenderal dengan kualifikasi pendidikan D3 manajemen aset. Kemudian di Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE kami butuhkan untuk penempatannya untuk jabatan peranata keuangan APBN terampil dengan kualifikasi 1 orang, kualifikasinya D3 akuntansi. Di Inspektorat Jenderal kami membutuhkan 2 orang ya, ditempatkan di Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk jabatan peranata keuangan APBN terampil sebanyak 2 orang dengan kualifikasi pendidikannya D3 akuntansi. Kemudian berikutnya di Badan Geologi. Badan Geologi penempatannya nanti akan ada di 1, 2, 3, 4, 5 unit eselon 2. Yang pertama di Sekretariat Badan Geologi, yaitu peranata keuangan APBN terampil 1 orang dengan kualifikasi D3 Kebendaharaan Negara. Kemudian pengelola BMN 1 orang, D3 manajemen aset, 1 orang D3 akuntansi untuk jabatan peranata laporan keuangan, dan 1 orang D3 Kebendaharaan Negara untuk jabatan peranata keuangan APBN terampil yang nantinya ditempatkan di Sekretariat Badan Geologi. Kemudian di Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, kami nantinya akan membutuhkan 1 orang D3 akuntansi untuk pengelola keuangan, kemudian 1 orang D3 Kebendaharaan Negara untuk pengelola anggaran, 2 orang D3 akuntansi sebagai verifikator anggaran, dan 1 D3 pajak untuk pengelola data dan dokumen perpajakan, dan 2 D3 manajemen aset untuk jabatan pengelola BMN di Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi. Kemudian berikutnya di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dibutuhkan 1 D3 Kebendaharaan Negara dengan jabatan peranata keuangan APBN terampil, kemudian 1 orang D3 manajemen aset sebagai pengelola BMN. Jadi totalnya 2 ya di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kemudian yang berikutnya di Pusat Survei Geologi. Di Pusat Survei Geologi dibutuhkan 2 D3 manajemen aset sebagai pengelola BMN dan 1 D3 Kebendaharaan Negara sebagai peranata keuangan APBN terampil, dan 1 D3 akuntansi sebagai peranata keuangan APBN terampil. Dan terakhir di Badan Geologi di Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, nanti dibutuhkan 1 D3 Kebendaharaan Negara
untuk jabatan peranata keuangan APBN terampil, dan 1 D3 manajemen aset untuk pengelola BUMN. Lanjut. Yang berikutnya penempatan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia SDM. Nanti penempatannya ada di 3 unit eselon 2-nya, yaitu di Pusat Pengembangan SDM KE BTKE. Itu nanti ada 1 D3 pajak untuk jabatan pengelola keuangan, dan untuk di Pusat Pengembangan SDM Geominerba dibutuhkan 2 orang, yaitu 1 D3 manajemen aset untuk jabatan penata laksana barang terampil, dan 1 D3 kebadan negara untuk jabatan peranata keuangan APBN terampil. Berikutnya di BPSDM, di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, ya, di Cepu di Jawa Tengah, Bapak Ibu sekalian, ini dibutuhkan 1 orang D3 akuntansi untuk peranata keuangan APBN terampil. Terakhir di BPH Migas, unit BPH Migas, Bapak Ibu sekalian, penempatannya di Sekretariat BPH Migas, dibutuhkan 2 orang untuk jabatan peranata keuangan APBN terampil dengan kualifikasi D3 kebendaraan negara, dan peranata keuangan APBN terampil dengan kualifikasi 1 orang untuk kualifikasi D3 pajak. Jadi seluruh totalnya yang nantinya akan kami butuhkan sebesar 64 orang. Lanjut. Nah, berikutnya kami ingin menyampaikan Career Development Program yang kami sediakan di Kementerian SDM untuk adik-adikku sekalian yang nantinya akan bergabung ya di Kementerian SDM, harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama asesmen ya tentunya, kemudian dengan adanya asesmen ini kita dapat informasi mengenai gap capacity dari masing-masing ya. Nanti dari gap capacity tersebut akan dibuatkan training plan, kemudian diklat ya, kemudian project assignment, penempatan, kemudian pelaksanaan mentoring coaching selama pelaksanaan tugas di tempat masing-masing. Penempatan nanti ada proses mentoring dan coaching antara pegawai dengan atasan dan juga dengan rekan kerja ya. Dengan juga dilakukan performance evaluation hingga 90 derajat ya antara atasan, kemudian rekan kerja, dan teman-teman sekitar yang sudah tempat bekerja. Nantinya dengan career development ini ya, Bapak Ibu sekalian harus mengikuti ya program ini. Tentu saja nanti ujungnya akan dievaluasi apakah nantinya adik-adik sekalian bisa lulus, kemudian nanti bisa diangkat sebagai PNS, dan juga ada hasil yang berikutnya yang tidak kita hadapi secara bersama, yaitu tidak lulus ya. Nah, kalau tidak lulus artinya dengan berat hati tentunya harus diberhentikan sebagai CPNS dan dikembalikan ke tempat sebagai personil masing-masing ya. Lanjut. Ini program CDP Framework ya, tentunya berbagai fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian SDM itu dilakukan melalui 4 cara, yaitu pertama e-learning, itu bisa mulai dilakukan dari saat CPNS atau Latsar, kemudian pelaksana ya, zona integritas, performance coaching, kemudian pejabat fungsional, pejabat administrasi, dan pelaku pembangunan lewat GPT. Ini bisa dilakukan secara e-learning. Yang kemudian secara offline atau classroom ya, nah itu juga disediakan untuk juga seluruh CPNS, pelaksana, pejabat fungsional, administrasi, dan GPT. Proses coaching mentoring ini dilakukan tentunya selama proses bekerja ya, kita akan melakukan proses coaching mentoring, dan juga ada on the job training. Yang jadi on the job training atau magang ini biasanya disediakan untuk pegawai yang baru, rekrutmen baru ya, maupun pada level manajerial. Nanti kita akan siapkan program magang dan job training di
badan-badan usaha BUMN di lingkungan sektor energi. Lanjut. Ini Bapak adikku sekalian program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan saat ini di Kementerian SDM mulai dari magang manajerial ya. Ini program OJT khusus untuk pejabat administrator ya dan pengawas dilaksanakan di perusahaan-perusahaan sektor SDM seperti di PT Bukit Asam, Adaro Energi, PT Vale Indonesia, Chevron Pacific Indonesia, PT Pertamina, Neka Tambang, ConocoPhillips dan perusahaan-perusahaan lainnya yang di lingkungan subsektor energi. Kemudian magang new hire ya, magangnya para pegawai rekrutmen baru ya. Ini dilaksanakan di perusahaan-perusahaan sektor SDM juga di Freeport, Chevron, Pertamina, PLN, PGN, Medco EP Indonesia dan lain-lain. Kemudian juga ada program magang pejabat fungsional. Nah, ini program pejabat fungsional ini biasanya lintas, nanti kita ada penempatan, misalnya ada pengamat gunung api di Semeru pindah ke pengamat gunung api di mana di Bali ya misalnya ya, di Gunung Agung. Nah itu bisa putar-putar. Kemudian juga inspektur misalnya inspektur tambang yang tadinya di pusat bisa ke daerah gitu. Masa kita bisa lintas ini. Kemudian diklat pendidikan dan pelatihan ya tentu saja ini bisa di dalam dan di luar negeri ya. Nanti kita tergantung dari assignment dari atau penugasan dari pimpinan. Kemudian ada magang pada lembaga internasional. Saat ini kita yang masih eksis adalah magang di APORCH ya, itu Asia Pacific Energy Research Center. Kita menempatkan 1 atau 2 orang ya di sana yang bekerja sebagai researcher di Jepang, dan kemudian IEA di International Energy Agency sebagai researcher. Ada beberapa yang kita tugaskan secara berganti dan kemudian melalui proses seleksi tentunya secara internal dan kemudian antar lembaga ya. Ini disediakan di dua lembaga research yang saat ini berlangsung ya. Kemudian ada juga tugas belajar, bisa melalui tugas belajar beasiswa yang disediakan oleh Kementerian SDM ataupun lembaga-lembaga lainnya kita fasilitasi ya, dan juga dapat juga dilakukan secara mandiri ya melalui keinginan dan masing-masing ketika ingin meningkatkan kualifikasi tentunya kita akan berikan kesempatan ini. Kemudian juga ada special assignment. Nah ini special assignment ini program economic forecaster yang saat ini ada di Pertamina, Bapak Ibu sekalian. Kita menempatkan ada sekitar 3 atau 2 orang ya, ditempatkan di Pertamina, 3 orang di Pertamina dan 2 orang di PLN, ditempatkan sebagai economic forecaster, dan kemudian paling tidak ada di 2 tahun ya, selama 2 tahun. Nanti ketika setelah 2 tahun bekerja kembali lagi ke tempat bekerjanya masing-masing dan digantikan dengan pegawai berikutnya ya. Tentunya ini biasanya kita berikan assignment ini, special assignment ini untuk juga memberikan apresiasi kepada pegawai di lingkungan Kementerian SDM yang berprestasi. Nanti kita akan berikan kesempatan kepada mereka untuk bisa menjalankan proses atau program pengembangan kompetensi special assignment di perusahaan-perusahaan tertentu di lingkungan Kementerian SDM. Lanjut. Ini lokasi magangnya tersebar seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian, dari mulai Sumatera sampai ke Papua ya. Ada Freeport Indonesia di Papua, kemudian ada Vale Sorowako di Sulawesi, kemudian di Jawa itu ada Exxon, Mobil Jawa Timur ya, PGN, BP, Pertamina, Antam, dan di Bangka ada Timah ya, di Kalimantan ada Adaro ya, tersebar Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada kesempatan tentunya melalui proses-proses pengembangan kompetensi di Kementerian SDM tentunya kita akan memberikan permagangan ini. Lanjut. Nah, itu terkait keseluruhan PNS tentunya adik-adikku sekalian sudah sangat memahami ya. PNS itu intinya standarnya sama secara nasional ya.
hanya masing-masing nanti akan memberikan program-program paket yang lebih menarik. Untuk contohnya tadi ya, untuk penghargaan tadi seperti special assignment, tentunya kita akan memberikan penugasan secara khusus kepada pegawai-pegawai yang berprestasi untuk kita bisa tempatkan di perusahaan-perusahaan di lingkungan subsektor energi. Di sana diberikan kesempatan untuk bekerja paling tidak selama 2 tahun ya, kemudian kembali lagi ke Kementerian SDM untuk kemudian nanti bisa memberikan pengalaman-pengalamannya ketika bekerja di perusahaan kepada teman-teman di tempatnya bekerja. Hal-hal yang lainnya mengenai gaji tunjangan, kesejahteraan dan cuti itu adalah informasi umum yang mungkin adik-adikku sekalian sudah sangat memahami ya terkait dengan kesejahteraan PNS ini. Lanjut. Itu mungkin adik-adik sekalian ya, saya berharap nanti adik-adik sebagai tadi sebanyak 64 orang tadi ya, bisa segera bisa bergabung di Kementerian SDM. Tentunya kami akan menyambut adik-adik sekalian dengan hangat ya, dengan tangan terbuka, dan kemudian kita menyiapkan program-program pengembangan kompetensi untuk pengembangan karir adik-adikku sekalian untuk berkembang bersama di Kementerian SDM. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizwi atas paparannya. Wah, ini informatif sekali gitu Pak ya. Ini dari tadi mulai ada karir petnya itu juga udah dijelaskan nih oleh Pak Rizwi begitu ya. Baik Pak Rizwi, kami mohon izin untuk masuk ke sesi tanya jawab Pak ya. Baik, rekan-rekan yang ingin bertanya silakan. Mungkin bisa raise hand terlebih dahulu ya. Itu di mana? Silakan rekan-rekan. Ada yang raise hand? Timingnya apa? Raise hand nih, Kak. Oh iya. Oke, Ajri. Kita persilakan. Kita persilakan Siapa nih? mungkin bisa on cam juga. Iya, betul Oke, sekali. pertanyaannya langsung ditanyakan oleh Nadia. Silakan Nadia. Halo Nadia. Nggak terdengar suaranya. Ya, belum terdengar. Oke, Kakak sambil menunggu tadi. Aku mungkin sambil nunggu pertanyaan dari Nadia ini. Oh, iya. Oh, sudah masuk. Oh, oke. Oke, Nadia, kami silahkan. Selamat datang Bapak dan MC. Saya izin bertanya. Yang pertama yaitu bagaimana budaya kerja yang ada di Kementerian SDM, dan apakah ada waktu-waktu tertentu yang mengharuskan pegawai untuk lembur, dan apakah untuk kesehariannya tiap pegawai itu bisa atau diperbolehkan untuk langsung pulang. Terus yang kedua, jika pegawai yang awalnya ditempatkan di pusat atau di Jakarta, apakah ada kemungkinan untuk dimutasi ke daerah seperti Jabar dan Banten yang telah disebutkan sebelumnya? Terima kasih. Kan cuma dikit gitu. Ya, terima kasih Mbak. Siapa Mbak Nadia ya? Mbak Nadia, terima kasih. Terkait budaya kerja ya, budaya kerja di Kementerian SDM ya, kita ada core value ya, sama dengan ASN yang lainnya, berakhlak ya. Yang sekarang kan kita tidak boleh punya nilai budaya lain kecuali yang sama secara nasional, yaitu berakhlak ya. Kemudian terkait dengan lembur tadi ya, pada saat tertentu memang kalau memang pekerjaan sedang tinggi ya, kita membutuhkan kerelaan seluruh pegawai yang memang dibutuhkan oleh pimpinan untuk bisa membantu penyelesaian pekerjaan. Tentunya ini situasinya sangat situasional saja, tidak harus lembur setiap hari ya.
Tapi kalau memang saat-saat dibutuhkan, yang memang peak pekerjaan sedang tinggi, tentunya ini membutuhkan supporting dari pegawai tertentu yang memang dibutuhkan oleh pimpinan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga terkait dengan penempatan pegawai, ya seperti saya juga ya, setiap pegawai PNS ketika tanda tangan atau setuju sebagai PNS itu kan kontraknya adalah bersedia ditempatkan di mana saja ya. Artinya kalau memang nanti sudah bergabung di Kementerian SDM dan kemudian pimpinan memandang Mbak Nadia itu potensi untuk berkembang di tempat yang lain ya, tentunya dengan sesuai dengan kompetensinya ya, kompetensinya tentunya akan ada ada kemungkinan ditempatkan di tempat-tempat yang lain yang memang membutuhkan, yang lebih membutuhkan ya, secara organisasi. Lalu pertimbangannya tentunya adalah secara organisasi ya. Namun demikian penempatan awal tentunya sesuai dengan tadi kebutuhan yang disampaikan di depan. Nah berikutnya nanti assignment-nya mengikuti kebutuhan organisasi. Itu mungkin bisa ditambahkan. Yang langsung pulang tadi Pak. Oh, langsung pulang gimana? Menanyakan boleh nggak kalau kita jam kerjanya langsung pulang? Oh, langsung pulang ya. Itu ya harus sepengetahuan pimpinan lah. Nah, misalnya kalau memang di jam kerja, tentunya Anda mempunyai kewajiban untuk memenuhi jam kerjanya sebagai pegawai ya. Kalau misalnya Anda pamit untuk mengerjakan pekerjaannya di luar, tentunya harus sepengetahuan pimpinan ya. Tapi komit harus tetap dalam melaksanakan kewajibannya dalam jam kerja sesuai dengan kewajiban masing-masing pegawai. Tentunya harus sepengetahuan pimpinan ya. Kalau Anda misalnya di dalam jam kerja ada keperluan untuk bisa melakukan pekerjaan di luar, ini secara fleksibel bisa dilakukan atas sepengetahuan pimpinan tersebut. Terima kasih. Mau ditambahkan silakan Bu Yuni. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Gimana Mbak Nadia? Apakah sudah tercerahkan dengan jawaban dari Pak Rizwi tadi? Sudah, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Rizwi atas jawabannya dan Mbak Nadia atas pertanyaannya. Mungkin kita tawarkan lagi ya Mbak Ajri ya. Betul sekali. Bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, boleh di raise hand. Silakan. Nah, nanti Pak MC sebelum berakhir mungkin kami minta kesempatan, ada satu pegawai kami yang mau testimoni ya. Siap, baik Bapak. Siap Bapak. Izin satu pertanyaan lagi ya Bapak. Oke, Ya, ternyata ada nih Kak yang ingin bertanya. Oke, siap. Kita undang aja langsung Mbak Ajri. Oke, pertanyaannya ditanyakan langsung Bapak. Mohon izin dari Irwan Azwari. Silakan Kak Irwan untuk di on cam. Bicara dia. Oke, sebelumnya cek apakah suara saya masuk. Ya, mendengar silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, terkait nanti CPNS yang ada di Kementerian SDM sendiri, apakah nanti ketika penempatannya disediakan tempat seperti asrama atau semacamnya untuk tinggal, atau memang tidak disediakan? Kemudian untuk program-program yang tadi, ada yang beberapa magang dari manajerial, terus ada yang magang yang dari lembaga internasional, itu apakah dari Kementerian SDM sendiri ada kayak semacam setiap tahunnya harus ada pengiriman sekian, atau situasional? Terima kasih Pak. Ya, yang pertama jawabannya langsung aja ya. Kami tidak menyediakan adanya tempat tinggal atau asrama bagi pegawai ya. Itu fleksibel, silakan diatur oleh masing-masing pegawai ya. Kami yang jelas kami tidak punya fasilitas asrama atau tempat tinggal untuk pegawai baru ya. Irwan berminat di mana Pak itu? Irwan berminat di mana? Irwan katanya tadi Bu Yuni tanya mau berminat mau di mana katanya. Kalau di Jakarta mah banyak. Kalau di Jakarta banyak kontrakan katanya. Banyak kontrakan.
Kemudian terkait lagi ada kesempatan magang itu tersedia setiap itu tahun, tapi memang akan terbuka bagi pegawai-pegawai tertentu ya, misalnya yang berprestasi, kemudian yang punya nanti biasanya ada lomba-lomba ya, penghargaan di lingkup Kementerian SDM. Kalau Anda nanti bisa mendapat juara 1 di situ, nah itu akan menjadi prioritas untuk penugasan assignment dari pimpinan ya, untuk mendapatkan kesempatan magang maupun penempatan assignment di tempat atau di tempat lembaga penelitian maupun di perusahaan-perusahaan BUMN di lingkungan sektor SDM. Itu mungkin, Irwan. Makasih. Bagaimana Mas Irwan? Kak Irwan, sudah terpuaskan dengan jawaban dari Pak Rizwi tadi? Alhamdulillah sudah. Terima kasih atas kesamparannya. Baik, siap. Sangat luar biasa sekali ya. Iya. Antusiasme teman-teman nih untuk bertanya. Kami Iya. ucapkan terima kasih kepada Bapak, dan setelah ini sesi tanya jawab kami cukupkan. Selanjutnya kami akan mempersilakan Bapak tadi untuk Iya. ada Katanya testimoni. ada video testimoni tadi ya, Pak Rizwi ya? Iya, Pak. Iya, baik. Kami silakan Bapak. Mas Oji, Mas Ozi silakan. Mbak Loli. Oh ya. Monggo Mas Oji dan Mbak Loli silakan. Itu masih di mute ya? Silakan di unmute dulu, unmute. Dari sana ya? Nah, udah. Cek. Apakah suara terdengar, Pak? Sudah. Dengar. Ya. Silakan Pak Farozi. Mohon izin Pak Karo SDM, Kementerian SDM, dan juga Bapak Ibu dari Biro SDM. Kok hilang? Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fatur Rozi. Saya sekarang ditempatkan di Oh dia terbalik. Ini gambarnya miring nih Kak nih. Nah. Oh, Ya. Silakan. Lagi kendaraan ya? kebetulan saya lagi di Tekmira, di dalam lagi berisik Pak acara, jadi saya keluar dulu. Oh iya, silakan. Iya. Biar cerita sama adik-adiknya nih. Halo rekan-rekan, lulusan STAN 2022. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Fatur Rozi. Sekarang saya di Kementerian SDM di eselon 2-nya itu Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara. Nah, jadi di Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, kerjaan saya yang ngurusin barang milik negara, yaitu ada yang dari hulu migas, ada yang dari batu bara, ada juga yang dari BUMN-nya Kementerian SDM itu sendiri. Untuk pekerjaannya ya itu menata usahaan BUMN, dan juga kalau misalnya ada BUMN yang perlu dicek fisik keluar, kita keluar daerah ke Sumatera, ke Jawa, ke Kalimantan, ada yang juga yang ke Papua pernah. Sekarang rekan-rekan PBUMN ini ada juga yang di Maluku, banyak sih Maluku sama Kalimantan gitu kan. Untuk lingkungan kerja sendiri sangat suportif ya, terutama dari atasan, dari senior, rekan-rekan yang udah lebih lama di sana, sangat suportif. Kalau misalnya kita bingung apa-apa tuh ditanggapi, dijelaskan secara detail gitu kan. Nggak ada diskriminatif lah, mentang-mentang anak STAN gitu, nggak. Kita semua sama di Kementerian SDM, jadi enaknya gitu. Terus juga kebetulan di Pusat Pengelolaan Barang Negara ini, kepala pusatnya itu adalah lulusan STAN juga. Jadi secara komunikasi lebih enak gitu loh. Bapak Sumartono, ya. Terus apalagi ya? Apalagi Mbak Kes? Udah itu aja sih kayaknya. Kementerian SDM ini aku sangat rekomendasiin buat teman-teman yang milih pengen di Pulau Jawa, di penempatan awalnya di Pulau Jawa, terus juga kerjanya nggak cuma di kantor aja gitu. Misalnya
bisa keluar gitu kan, bisa ngecek fisik gitu sih. Rekomen sih. Mantap Kementerian SDM. Ya, Oke. terima kasih Pak Rozi. Berikutnya Ibu Mbak Loli. Silakan Mbak Loli. Loli. Ya, silakan. Di-mute. Silakan Mbak Loli. Jadi juga. Ya, selamat siang Pak Mar. Siap Mbak Loli. Ya, selamat siang Bapak Ibu sama teman-teman dari Alumnistan. Pertama-tama ngucapin selamat atas kelulusannya untuk Alumnistan 2022 ya. Di sini saya ditempatkan di Kementerian SDM di Direktorat Mineral Jenderal Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Eselon 2-nya di Sesdikjen, bagian keuangan, kelompok kerja akuntansi. Berbeda sama Ozai, kalau saya cenderung untuk lebih banyak di kantor, membuat laporan keuangan yang berhubungan erat sama aplikasi Sakti, Monsakti, dan lain sebagainya. Lalu keluar juga rapat-rapat di luar karena kami PNBP-nya lumayan banyak, jadinya banyak melakukan rekonsiliasi gitu. Jadi banyak keluar untuk rekonsiliasi sama rapat. Untuk adik-adik, untuk teman-teman stan semua, aku rekomen banget bagi kalian yang pengen penempatannya pertama-tama ini di Jawa, seperti yang Ozai tadi bilang, terus yang mencari pengalaman kerja yang gak monoton, bisa di mana aja, kemana aja, dan bakal diajarin banyak banget, gak cuma tentang keuangan, karena kita basicnya keuangan, tapi kita bisa belajar banyak, salah satunya tentang energi dan sumber daya alam Indonesia yang begitu banyak banget gitu. Jadi pelajaran yang nggak kita temuin di kampus itu akan kita ketemuin di Kementerian SDM. Jadi buat teman-teman, ayo semuanya yang banyak untuk join. Terima kasih Mbak Loli. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Loli. Saya kembalikan ke MC, silakan. Baik Pak Rizwi, ini seru banget ya, Ajri Iya, ya. Jadi kalau kelihatannya ini ilmunya terpakai banget ya. Jadi yang Iya. satu tadi yang ngelola BUMN, yang satu ngelola keuangan gitu ya. Tadi aku sempat ingat juga ternyata ada kepakai juga nanti ilmu akuntansi migas kita nih, Oh teman-teman. gitu ya, itu memang belajar di Iya, kampus ya? betul sekali. Kita Bahkan dapat tadi testimoni real Kak. iya, ada sponsornya juga nih untuk mengajak gitu ya. Mungkin teman-teman bagi yang berminat ke Kementerian SDM untuk milih Kementerian SDM gitu. Betul sekali. Baik, Pak Rizwi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih nih atas kesediaan Bapak ya Pak. Bapak sudah paparan, sudah menjawab pertanyaan gitu Pak ya. Dan tentu saja atas kesediaan dari Kementerian SDM untuk ikut dalam acara hari ini. Kami berharap semoga teman-teman lulusan PKN STAN ini mendapatkan informasi yang cukup ya Pak terkait dengan Kementerian SDM dan menjadi salah satu pertimbangan bagi para lulusan dimaksud. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Rizwi. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Bapak. Siap Bapak, salam sehat selalu Bapak. Salam sehat. Baik Kakak, setelah tadi ada dari Kementerian SDM, selanjutnya kita akan kehadiran salah satu pemerintah dari kabupaten Kakak. Oke, dari mana nih? Dari Kabupaten Ngawi Kakak. Oke, selanjutnya berarti dari Kabupaten Ngawi ya, Jri ya. Oke. Betul banget, dan Kabupaten Ngawi nanti akan memberikan informasi terkait pemerintah daerahnya, pemerintah kabupatennya, tapi setelah video berikut ini.